Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Si Hao episode 132, di mana pada episode sebelumnya Si Hao sedang berhadapan dengan Peri Yue Chan, lalu dia pergi dari sana bersama teman-temannya. Setelah itu Peri Yue Chan mulai memahami isi dari buku tulang dan Li Chong berusaha melindungi Yue Chan dari gangguan. Di sisi lain terlihat Si Hao dan teman-temannya telah sampai di sumber spiritual pemulihan. Di sana Si Hao mengeluarkan kertas metode rahasia Kaisar Guntur, dan ternyata itu bereaksi dengan armor perang Guntur, sehingga kertas itu menunjukkan istana Kaisar Guntur.那个号称雷道成就最高者的太古师兄，雷电就来自于他。 Di sana mereka melihat seseorang sedang bersama 10 monster kuno yang dikenal memiliki pencapaian tertinggi pada hukum Guntur. Taiyin berkata bahwa orang itu pasti Kaisar Yuan Tian Supreme Being. Song Tian berkata bahwa Kaisar Yuan Tian pasti sudah menjelajahi tanah tak bertuan dan mendapatkan metode rahasia Kaisar Guntur. Terdengar suara Kaisar Yuan Tian yang berkata bahwa meski dia telah mendapatkan metode rahasia Kaisar Guntur, tapi dia tidak pernah melampauinya. Dan itu merupakan penyesalan seumur hidupnya, tapi sebaliknya anjing petirnya mendapatkan pencerahan dan menjadi mastik naga. Rahasia itu merupakan teknik rahasia immortal. Tiba-tiba ada kadal emas datang ingin mencuri kertas emas Guntur, tapi pohon petir datang membunuh kadal emas itu. Si Hao dengan cepat mengambil kertas emas dan menjadi waspada setelah melihat pohon petir. Pohon petir berkata agar Si Hao tidak perlu khawatir karena mereka sama-sama orang yang ditakdirkan dan dia tidak memiliki maksud buruk. Pohon petir menjelaskan bahwa dia adalah benih di tanah tak bertuan dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam celah armor Guntur, lalu dibawa ke alam rahasia Yuan Tian oleh Kaisar Yuan Tian Supreme Being. Pohon petir berkata bahwa dia bisa membantu Si Hao meninggalkan alam rahasia ini dengan aman. Pohon petir kemudian memunculkan jalan keluar kepada mereka sambil berkata bahwa meski alam rahasia memiliki banyak harta bakat, tapi ada aturan yang menekannya. Setiap 100 tahun sekali akan terjadi bencana yang membunuh semua makhluk di Pine Plains. Tapi meski Si Hao belum mencapai ranah di Pine Plains, juga harus pergi dari sana karena banyak master hebat yang sedang menunggu Si Hao keluar. Pohon petir menjelaskan bahwa Si Hao bisa memasuki celah ruang ini sehingga bisa melewati pintu keluar dengan aman. Si Hao berterima kasih, tapi dia bertanya tentang apa yang diinginkan oleh pohon petir. Pohon petir tertawa dan berkata bahwa terakhir kali Si Hao telah mengambil satu halaman kertas emas darinya. Pohon itu meminta untuk melihat halaman lainnya. Si Hao berpikir untuk tidak membuatnya menjadi musuh sehingga Si Hao menunjukkan halaman kertas emas yang lain. Pohon petir berkata bahwa Si Hao memiliki tungku pil dan dia menyadari ada air sungai langit di dalamnya yang memiliki napas jalan immortal. 上次见观摩下另一招，也公平吧？你取了我一页金纸，如今我在观。此外，你曾展示过一个只能为友，不能为敌，不然斗法会很危险。丹炉，我发觉其中的天河之水有。 Pohon petir meminta Si Hao membantunya menyempurnakan jalan immortal dengan air sungai itu. Si Hao setuju dengan memberikan sedikit air sungai langit kepada pohon petir. Sebagai balasannya, pohon petir akan membawa mereka dengan aman keluar. Tapi terlihat Cao Yusheng dan Taiyin belum ingin keluar dari alam rahasia karena mereka ingin mendapatkan harta di sana. Si Hao kemudian menyiramkan air sungai langit pada pohon petir dan pohon petir berkata, air ini sangat sedikit mengandung napas dari lumpur kuning asli. Si Hao kemudian bertanya tentang apa sebenarnya lumpur kuning itu. Pohon petir berkata bahwa dia hanya tahu sedikit tentang lumpur kuning, bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh immortal kuno Tongguan. 原来只是一种东西。敢问前辈，这黄泥感染了真正黄泥的一点气息而已，并不是究竟是什么东西，我也不太了解。
Pohon petir kemudian membawa mereka masuk ke lorong ruang dan waktu untuk menuju jalan keluar sambil menceritakan bahwa di era kemakmuran dan keabadian, dia masih sangat muda dan masih sebatas sebuah benih. Setiap zaman terbagi menjadi prasejarah, primordial, zaman kuno dan zaman modern. Setiap waktu memiliki era yang berbeda. Tiba-tiba ada sebuah kapal hitam yang melintasi lorong kehampaan dan si Hao merasakan napas kematian dari kapal itu. Pohon petir membawa mereka bersembunyi dan berkata bahwa hal yang paling menakutkan di kehampaan adalah kapal kuno hitam yang berlumuran darah, istana kekacauan yang diselimuti kabut dan makhluk immortal yang terbang. 仙道，这些究竟都是什么？我们先开始吧。红度虚空，最怕死亡器械。姐妹，此物是混沌殿和可怕的飞仙奇景，就是遇上染血的黑色赌船，以及他们亘古长存，极度诡异，便是有教主。 Keberadaan mereka sangat aneh karena mereka memiliki kekuatan pendiri suatu ajaran, bahkan jika dapat memasukinya akan sulit menghindari bencana. Mereka akhirnya sampai di gunung api daratan iblis. Pohon petir berkata bahwa ini adalah daratan iblis dan iblis telah muncul sejak dulu dan merupakan tanah peperangan mematikan. Dan di sini adalah jalan keluar untuk mereka. Pohon petir mengatakan bahwa dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Lalu dia pergi meninggalkan si Hao dan Song Tian. Sebelum pergi, pohon petir berkata bahwa pertempuran jenius 3000 daratan akan diadakan di alam atas. Tepatnya akan dimulai di situs warisan kuno immortal. Dan hanya ranah venerable yang bisa masuk. Kabarnya ada berbagai peluang penciptaan di situs warisan kuno immortal. Mungkin akan bermanfaat besar untuk si Hao. Setelah itu Song Tian masuk ke dalam lahar yang panas dan ternyata Song Tian sangat menikmati mandi di lahar karena energi bumi yang berlimpah. Serta bisa membantu menekan energi yin di tubuhnya. Si Hao mulai mengeluarkan kertas rahasia guntur dan di sana mereka mulai berlatih hukum guntur. Si Hao terlihat sudah mampu memahami hukum guntur lebih cepat dari Song Tian. Si Hao berkata bahwa kali ini dia dapat menanamkan hukum guntur ke dalam kehampaan dan berubah menjadi dunia kecil guntur. Si Hao kemudian menunjukkan kemampuannya itu di hadapan kakeknya. 只是因为此前知道过不少的药剂而已。 Tapi Song Tian melihat bahwa si Hao menyimpan suatu keinginan sehingga Song Tian bertanya akan hal itu. Si Hao mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran jenius 3000 daratan. Tentu saja Song Tian mendukung dan bersemangat untuk membuat keributan bersama cucunya itu. Tapi terlihat si Hao tidak ingin mengajak kakeknya karena tempat itu sangat cocok untuk penyembuhan kakeknya. Mendengar itu Song Tian setuju dan mereka akhirnya berpisah di sana untuk sementara. Si Hao sampai di daratan darah dan di sana dia menggunakan kemampuan penyusutan kekuatan untuk bergerak sangat cepat. Si Hao berkata bahwa dia telah menguasai teknik penyusutan kekuatan lalu mengubah penampilan dan kembali ke jati dirinya yang asli. Dia bisa bergerak sangat cepat dan dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap. 将收敛返璞归真，可效果却越发强大。搜集成特一旦收敛掌握后，以愧为人族大神通，天有异象，救主，哪怕贯穿几万里也不过瞬间，不成变故。一个人始终太过。 Saat itu si Hao melihat kelompok pedagang bersama tentara bayaran dan di sana dia menyelinap di antara mereka. Di antara kelompok itu si Hao melihat seorang wanita dan dia merasa familiar dengan keberadaannya. Setelah melihat dengan pupil ganda, si Hao mengetahui bahwa itu adalah calon istrinya Yunxi yang sedang merubah penampilannya. Tiba-tiba saja ada yang datang menyerang mereka dan merasakan kekuatan itu. Si Hao berpikir itu adalah Master Ranah Heavenly Deity. Serangan itu mengarah kepada mereka semua dan membuat kehancuran di sana sehingga beberapa ahli tidak selamat. Tiba-tiba di langit muncul dua ahli Ranah Heavenly Deity. Mereka adalah Yin Pao dan wanita berkepala 3 dari klan perang. Pemimpin tentara bayaran berusaha meminta penjelasan, tapi Yin Pao membunuhnya dengan sekali serang. Si Hao berpikir mungkin saja ini berhubungan dengan Yunxi.
Pasukan tentera bayaran mulai menyerang, tapi mereka semua dihancurkan dengan mudah oleh Yin Pao. Yin Pao meminta seseorang untuk keluar, kalau tidak dia akan membunuh semuanya. Yun Qi terlihat kesal dan bersiap menyerang, tapi kakek tua menahannya. Sehingga Yin Pao mulai membunuh mereka semua. Merasakan kekuatan itu, Si Hao cukup terkejut karena Yin Pao berada pada ranah yang lebih tinggi darinya. Wanita berkepala 3 berkata bahwa jangan berpikir bahwa klan surgawi akan menemukan batu Heaven Path yang bisa mengembalikan kejayaan mereka. Yin Pao akhirnya memanggil pedangnya dan menghancurkan mereka semua hingga Yun Qi terlempar dari sana. Di saat terakhir terlihat Si Hao akhirnya menyelamatkan Yun Qi dari serangan Yin Pao. Yun Qi berterima kasih pada Si Hao dan melihat itu wanita berkepala 3 berkata bahwa pewaris sah telah ditemukan. Melihat mereka semua melindungi Yun Qi, artinya batu Heaven Path telah menyatu dengan Yun Qi. Mereka akhirnya memutuskan untuk menangkap Yun Qi. Kakek tua meminta Yun Qi pergi dan dia bersama yang lainnya akan bertahan. Si Hao tahu ini pertempuran yang sangat berat sehingga dia membawa Yun Qi pergi dari sana. Tapi sayangnya kakek tua dan pembunuh bayaran mati hanya dengan sekali serang. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.